Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pertemuan tadi kita sudah mengawalinya dengan doa saling mendoakan, karena sesama muslim itu adalah kewajibannya saling mendoakan. Tetapi pada pertemuan yang berikutnya, mari kita awali lagi dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya telah kita bahas mengenai IPS, sumber daya alam. Ingat, kalian adalah calon-calon pemimpin soleh masa depan. Maka dari sekarang, buat diri kalian memiliki masa depan, cita-cita, penemu-penemu, membuat gebrakan baru sebagai grand design. Misalnya kalian dengan paham sumber daya alam yang kita miliki, jadilah kalian seorang direktur, bos, baik mengenai sumber daya alam kemaritiman, kehutanan, tambang. Pikirkan dari sekarang. Seorang pemimpin yang soleh, memimpin sebuah perusahaan, atau membuat jadi seorang bupati, apa sumber daya alam di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan. Ya, sebelumnya kita lanjutkan lagi tentang sumber daya alam. Yang kemarin kita bahas adalah sumber daya alam SDA, sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam kemarin kita bahas, yaitu kemaritiman. Nah, ini mengenai laut, ya. Yang pertama. Yang kedua kemarin adalah apa? Kehutanan. Yang ketiga yaitu bahan tambang. Ini sudah kita bahas. Sumber daya alam ini sebenarnya ada berapa sih? Sumber daya alam, sumber daya itu ada 3. Pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga adalah sumber daya, di sini aja tempatnya nggak muat, kita gunakan kalender, yaitu sumber daya modal. Sumber daya alam sudah kita bahas. Ini adalah SDA, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia, sumber daya manusia. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, sumber daya modal. Sumber daya modal. Contohnya apa? Yang punya gedung, pabrik, mesin-mesin, uang. Nah, tapi sekarang kita membahas yang ini, sumber daya manusia. Karena satu, skill, punya keahlian. Punya keahlian. Keahlian ini juga didapatkan dari A, terdidik, B, terampil. Nah, skillnya terdidik, contohnya dokter,
guru, dan sebagainya. Itu karena sekolah. Lah kalau terampil, ini karena kursus-kursus atau ada sekolah khusus dan sebagainya. Contohnya, tukang, ini contohnya di sini. Contoh, tukang batu, tukang kayu, contoh kan banyak. Penjahit, tukang cukur rambut, montir, itu semuanya adalah tenaga terampil. Nah, yang kedua adalah kita nggak usah sebut, yaitu tenaga non terampil, yaitu dan tidak terdidik juga, serabutan. Contoh, kuli angkut, itu nggak perlu belajar. Kuli batu, pemulung, dan sebagainya. Ini yang kita bahas sekarang adalah sumber daya manusianya. Kita lanjut. Tak ada rotan akar pun jadi. Kita buat kalender untuk pembelajaran. Sumber daya manusia biasanya ada hubungannya dengan, yaitu mata pencaharian. Mata pencaharian atau yang disebut profesi, atau bisa juga pekerjaan. Nah, ini sumber daya manusia tadi ya, yang terdidik maupun terlatih, terampil atau yang biasa. Ini semuanya larinya ke mata pencaharian. Mata pencaharian itu dibagi menjadi dua. Satu, mata pencaharian ya pertanian. Dua, nah kita gunakan sama, yaitu mata pencaharian non pertanian. Kita bahas yang kedua dulu. Non pertanian tuh profesi yang seperti apa? Misal, satu, perdagangan. Dagang. Yang jualan ibumu, jualan sembako, jualan sayur, jualan ayam di pinggir jalan, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah distributor, kemudian sales, itu masuk perdagangan. Perniagaan, boleh. Atau perniagaan. Yang kedua adalah yang bekerja di sektor industri. Ya. Industri. Ya, bisa disebut pabrik. Pabrik ya. Atau perusahaan. Nih, orang tuamu mungkin yang bekerja di Kurindo, bekerja di mungkin pabrik yang ada di sini, walaupun industri. Itu adalah, ini ada cucu datang ya, ini industrian, pabrik, perusahaan. Yang ketiga adalah yang bekerja di sektor jasa.
jasa pariwisata, supir travel, kemudian yang di penerbangan, jasa dokter termasuk tukang kayu, tukang batu, tukang bangunan, penjahit, ini bekerja di sektor jasa. Nah, hari ini yang kita bahas ini sekilas aja. Kalian cari nanti bisa, oh jasa itu dan sebagainya, bisa dipelajari sendiri. Yang kita bahas pertama adalah mata pencaharian pertanian untuk pertemuan hari ini. Yang ini hanya sekilas, nanti pertemuan berikutnya. Oh, ngapain nih, Tom? Akung lagi ngajar. Ayo cucu sana, jangan mengganggu. Maaf, ada cucu juga sejenak. Ya. Mata pencaharian pertanian dibagi 5. 1. Pertanian. Ya, orang tuamu yang bekerja di kebun, nanam sayur dan sebagainya, itu adalah bekerja di pertanian. Contoh, padi, gandum. Ini dibagi 3 ya. Kemudian sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran. Kemudian palawija. Ini masuk sektor pertanian. Yang utama adalah padi gandum. Sayur-mayur, sayur-sayuran. Seperti kol, wortel, ini termasuk umbi-umbian, singkong dan sebagainya, ini masuk pertanian. Yang palawija seperti jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ini masuk palawija. Ini ya contohnya, tidak Ustadz tulis, kalian sendiri. Ustadz sampaikan saja, diingat simak baik-baik. Padi, gandum, sayur mayur dan sebagainya. Yang kedua, yaitu perkebunan. Ya, contoh perkebunan buah-buahan. Ya, seperti kebun pepaya jingga, kebun apel, kebun salak, kebun kopi. Apalagi perkebunan? Contoh yang lain selain buah-buahan, misalnya cengkeh. Misalnya teh, sawit, kemudian karet. Karet masuk perkebunan ya. Karet, ingat-ingat. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu perikanan. Contoh perikanan. Ada 3, air tawar, air laut, dan air payau. Air tawar. Ya, ini yang air tawar. Air tawar. Yang kedua, air laut atau air asin. Yang ketiga, air payau. Dengarkan contohnya, nggak Ustadz tulis. Air tawar contohnya yang buka keramba atau mungkin kolam-kolam empang seperti ikan nila, ikan lele, mujair, ikan gabus, ya banyak. Ikan asin
yang budidaya keramba di laut atau nelayan mencari ikan, ini termasuk ikan asin seperti cumi-cumi, apalagi ikan belanak dan sebagainya. Air payau, misalnya bandeng. Payau itu antara asin dan hambar. Ayo sana, jangan ganggu suaranya. Pupuk sana. Ya, air payau, bandeng, udang, air payau ada khusus. Yang keempat yaitu kehutanan. Nih, yang bekerja di kehutanan termasuk cabang dari pertanian. Bagi 5 kan? Kehutanan. Contohnya, yang orang budidaya di Jawa menanam jati. Di sini ada sengon, ada jabon. Ini contoh. Ya, jabon, mungkin ada akasia, pinus, dan lain-lain. Yang terakhir 5 nanti kita bahas di sebelahnya karena di sini tidak cukup, yaitu peternakan. Ya, peternakan kita bahas di sebelahnya lagi. Mata pencaharian yang kelima dari pertanian, cabang pertanian adalah peternakan. Ya, peternakan dibagi beberapa. Ya, kita sebut. Yang pertama, peternakan hewan besar. Contoh, sapi, kerbau, kuda, onta. Yang kedua, masih yang kelima ini ya, peternakan hewan kecil. Ya, contoh kambing, babi. Ada yang ternak babi, walaupun kita mungkin nggak mengharamkan, tapi yang lain boleh ya. Kelinci. Ini yang lazim ya. Apalagi mungkin ada tapi jarang, tikus. Nah, dan sebagainya. Yang ketiga, peternakan unggas. Ingat-ingat ya, ini contoh ya, hewan besar, ini hewan kecil contohnya. Unggas. Contoh, semua burung. Ya, yang merpati, burung puyuh, walet, termasuk semua burung. Ya. Kemudian ayam, itik, termasuk bebek. Ya. Ini termasuk unggas yang bersayap. Oh, di tempat lain ada burung onta, boleh. Kalkun boleh. Kalau merpati masuk burung. Ini ya, kalkun. Yang keempat, peternakan serangga. Contoh, mungkin yang dibuat kain, pakaian, yaitu dari bahan ulat. Kalian tahu apa kira-kira? Yaitu kain sutra dari ulat sutra. Ini peternakan serangga. Ulat
sutra. Ada lagi peternakan jangkrik. Nah ya, jangkrik. Terus peternakan yang lain yang masih serangga. Ada yang tahu? Selain ulat sutra, jangkrik, ada lagi. Silahkan dicari. Ayo dipikir. Yaitu untuk pakan burung, yaitu kroto. Kroto ini dari serangga semut merah, dibudidayakan menjadi ulat sutra, jangkrik, kroto. Ya, ada lagi yang diambil madunya, yaitu apa? Ternak lebah. Ya, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada, tapi nggak usah dibahas, kita ambil 4 saja. Yang terakhir adalah peternakan hewan yang kurang lazim, yaitu reptil. Walaupun masih langka ada, tapi contoh yang berternak ular. Kemudian apa? Komodo, nggak ada ya, komodo nggak diternak. Atau mungkin biawak diternak. Kemudian ada peternak buaya. Cuman ini nggak usah dibahas. Berarti kalau nanti sebutkan dibagi berapa? Ambil ini saja. Dibagi 4. Yang ini nggak lazim dan jarang orang beternak, hanya tertentu. Nah, tugas kalian sekarang adalah yang sudah Ustadz sampaikan dari pertama sampai dengan yang terakhir, dicatat, simak baik-baik sebagai rangkuman atau catatan. Nanti tidak perlu dikumpul, nanti Ustadz tanyakan. Itu tugas wajib dikerjakan. Tidak perlu dikumpul, Ustadz tanyakan. Persiapan untuk ujian mid semester yang akan datang sebentar lagi. Sekian dari Ustadz, syukron, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Supaya enggak disebut majelis yang lalai kita pertemuan ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron.